sekarang aku udah ada di pintu masuknya Taman Nasional Alas Purwo ya. Di sini aku bakal masuk ke Alas Purwonya. Sampai jumpa pas aku di dalam guys. Bye. Ya guys, sekarang aku udah sampai di dalam Taman Nasional Alas Purwonya, dan sekarang aku posisinya lagi ada di situs kawitan yang ada di dalam Taman Nasional Alas Purwo ini. Jadi situs kawitan ini adalah tempat untuk berdoa dan beribadah, serta situs tersebut merupakan petilasan dari Ida Empu Barada atau biasa disebut Arya Barada pada tahun 1000 Masehi. Situs kawitan ini dulunya dibangun menggunakan batu jenis karst atau batu gamping putih. Ya guys, sekarang aku lagi jalan kaki mau ke itu Pantai Pancur ya, di Pantai Pancurnya. Cuci tangan guys. Oke guys, di ini jalan masuk ke Pantai Pancurnya. Itu udah kelihatan pantainya tuh. Dilarang keras berenang di laut. Guys, aku udah sampai di pantainya, Pantai Pancur di Taman Nasional Alas Purwo. Dan di Pantai Pancur ini tuh kayak indah ya, bagus. Dan sebelum di pantainya ada ini guys, kayak sungai kecil. Sekarang saya ada di Pantai Pancur yang ada di dalam Taman Nasional Alas Purwo. Jadi kayak gini pemandangannya. Oke guys, sekarang ini merupakan sendang lanang yang ada di Taman Nasional Alas Purwo. Di konon sendang lanang ini merupakan tempat semedi Raja Siliwangi. Katanya hari ini memiliki khasiat yang bisa membuat awet muda. The next day. Ya guys, sekarang aku udah sampai di dusun Bakaunya. Dan ini aku lagi di dalam pabriknya ada di sini aku mau kayak praktek gitu ya, praktek edukasi sama pendampingnya untuk saja proses pengolahan biji kakao, biji coklat ini dari nol sampai jadi produk itu kayak gimana ya, nanti coba kita lihat ya. Ini guys, sama masnya ini mau ke kebunnya ya. Sekarang kondisinya hujan, aku pakai kayu. Temenin sama saya, Mas Rizal. Ini nanti kita perjalanannya, yang pertama kita ke kebun, terus kedua kita ke pabrik. Setelah di pabrik kita lanjut ke pengolahan coklat olahannya. Nah, jadi untuk di kebun, adik bisa lihat di sini
kita ada tanam dua jenis kakao. Ada yang warnanya merah, itu jenis kakao Edel. Kalau yang hijau itu namanya jenis kakao Bull. Jadi untuk bibit buah kakao, dia masih dalam bentuk bibit sampai bisa berbuah, dia butuh waktu 5-6 tahun baru bisa berbuah atau bisa berproduksi. Untuk buah kakao yang merah yang udah matang, dia nanti warnanya di garis-garis buahnya, kalau adik lihat itu ada buah kakao di garis-garis buahnya itu nanti dia warnanya menguning. Nah itu berarti buah kakao yang Edel ini udah matang, udah siap dipetik atau dipanen. Nah kalau untuk yang hijau nanti dia kuningnya itu menyeluruh, jadi seluruh buahnya nanti dia warnanya kuning. Oke, jadi kita sudah sampai di pabrik. Ini proses yang awal. Setelah dipanen dari kebun, nanti dilakukan fermentasi terlebih dahulu pada buah kakaonya. Nah, jadi karena kita ada dua jenis tanaman kakao, ada yang warna merah, itu jenis kakao Edel, yang warna hijau itu jenis kakao Bull. Itu nanti fermentasinya kita ada dua perlakuan juga. Yang untuk jenis kakao Edel kita fermentasi 3 hari. Untuk yang kakao Bull itu difermentasi 4 hari. Kalau untuk yang Edel, dia itu daging buahnya tipis. Nah, jadi kalau belum tahu daging buah, kalau kalian kalau adik-adik itu lihat buah kakao yang udah dipecah, nanti ada putih-putihnya. Seperti ini. Ini namanya daging buah. Nah, di dalamnya daging buah nanti ada kulit ari. Untuk yang diolah itu bijinya. Nah, yang warna ungu ini biji untuk buah kakao. Kalau Bull bijinya ungu, kalau yang Edel warnanya putih. Nah, untuk perlakuan yang Edel itu karena daging buahnya lebih tipis, jadi cuma difermentasi selama 3 hari. Kalau untuk yang Bull, dia daging buahnya tebel, jadi butuh waktu selama 4 hari. Setelah itu dia dicuci, lalu dikeringkan. Fungsinya untuk buah kakao, dia untuk lebih meningkatkan cita rasa dari kakaonya. Nah, kalau ini tempat untuk pengeringan yang pakai sinar matahari. Jadi kita ada dua metode pengeringan. Ada yang pakai sinar matahari, bahasa gaulnya itu sun drying. Ada yang pakai mesin, namanya mechanical drying. Nah, oke, kita lanjut ke tempat pengeringan yang pakai mesin. Nah, yang ini namanya mechanical drying. Ini kapasitasnya bisa sampai 4,5 ton kalau dia emang lagi panen raya. Jadi full nih 4,5 ton buah kakaonya. Nah, jadi setelah dikeringkan pakai sinar matahari, setelah 2 atau 3 hari nanti dimasukkan ke dalam kotak ini, dikeringkan pakai mesin. Kita dulu itu pakai tungku, yang di belakang itu ada tungku. Nah, itu pakai api. Kita bahan bakarnya itu kayu. Tuh, di sebelah kan banyak kayu. Nah, itu untuk bahan bakar pengeringan yang pakai mesin, yang pakai tungku. Karena sekarang udah modern, jadi pengeringannya bisa pakai listrik. Jadi lebih cepat, nggak rumit, terus bisa menyesuaikan sama produksi yang skala kecil kalau pakai listrik. Yang pakai mesin itu butuh waktu 13 sampai 18 jam di sini. Buat pengeringannya. Buat pengeringannya tergantung kering dari yang sinar matahari tadi. Kalau yang sinar matahari tadi belum terlalu kering, nanti pengeringan yang pakai mesin juga agak lama, bisa sampai 17 jam, 18 jam. Nah, setelah dikeringkan, dia nanti setelah 7% kadar airnya, nanti masuk ke ruang sortasi. Tahu ruang sortasi? Iya, di sebelah atas itu ruang sortasi. Nah, jadi di sortasi itu disortir, dipilih yang mana yang bagus, yang mana yang besar. Yang besar dikelompokkan sama yang besar. Dipilah. Iya, dipilah. Yang sedang dikelompokkan sama yang sedang, yang kecil dikelompokkan sama yang kecil.
Nah, jadi dipilah, dikelompokkan bersama jenisnya. Itu disortasi. Nah, setelah disortasi nanti baru dikemas lalu disimpan di tempat yang sudah disediakan. Kita lanjut, oke? Untuk edukasi kita. Nah, di ruangan ini sebelah kita ini ada kayak apa ya? Kalau bahasa Indonesianya tuh kayak dandang, subluk lah. Ya, pokok dandang. Ini tempat untuk ngukus biji kakao. Jadi kenapa biji kakaonya dikukus? Itu untuk mensterilkan kuman maupun bakteri yang ada di biji kakao. Setelah dikukus, itu kan kadar airnya bertambah. Ya. Nanti dia dikeringkan lagi di mesin yang warna kuning tuh di sana. Dikeringkan di sana selama setengah jam. Setelah kering nanti diambil biji kakaonya. Biji, oh yang dalamnya. Yang di dalam itu kan ada apa tuh? Daging buahnya yang putih. Oh, iya, Terus setelah daging buah nanti ada kulit ari, kulit tipisnya sebelum nyampe ke bijinya. Oh. Nah, kulit arinya nanti dipecah di sini. Di ini alat yang warna biru nih. Jadi yang diambil itu biji buahnya. Kakao atau coklat kalau dia masih murni, dia itu rasanya pahit. Sama kayak kopi. Kopi itu rasanya pahit kalau murni. Cuma manisnya itu ditambah gula kalau kopi. Nah, kalau coklat itu manisnya ditambah gula sama susu. Kalau untuk coklat yang sehat itu adalah coklat yang pahit. Nah, kalau untuk coklat yang enak itu coklat yang manis. Nah, jadi setelah diambil bijinya nanti dipasta, dicairkan bijinya. Oh. Jadi kalau kopi itu dia digiling itu langsung bentuknya bubuk atau powder. Kalau kakao dia digiling itu bentuknya coklat cair. Karena kakao itu mengandung minyak dan juga lemak. Dipasta terlebih dahulu di mesin yang ini, dicairkan. Setelah itu dibuat coklat batangan di mesin yang sebelah sana, 2 itu. Pernah makan coklat putih? Oh, ya pernah. Nah, kalau untuk coklat putih itu bukan coklat yang kita makan, tapi lemak kakaonya, lemak coklatnya. Berarti bukan coklat ya? Bukan coklat, itu lemaknya, lemak ditambah gula ditambah susu. Itu yang lebih berbahaya kalau untuk orang yang mungkin pengen diet, makan coklat lebih baik yang pahit. Kalau yang coklat putih itu kita makan lemak. Kalau untuk yang enak itu kita makan gula sama susunya karena manis gitu. Nah, jadi di sana diambil lemaknya terus dibedain saripati coklatnya. Kalau di sini namanya bungkil. Bungkil. Ya, saripati coklatnya itu namanya bungkil. Nanti setelah di sana dipres, diambil lemaknya, itu saripatinya berbentuk lingkaran. Jadi padat karena sudah diambil lemaknya. Nah, setelah padat dia dibuat untuk coklat bubuk. Dipecah, dihaluskan, setelah itu diayak sampai dia benar-benar halus. Kalau masih belum halus, diayak lagi terus. Dihalusin lagi. Nah, setelah halus nanti dicampur. Kita ada beberapa campuran, ada coklat pahit, ada coklat sedang. Kalau untuk bubuknya yang sedang itu kadar coklatnya 70%. Kalau yang pahit kita itu ada 80%, ada juga yang 100% coklat. Itu benar-benar gak ada campuran gula sama susunya. Nah, kalau di sana itu tempat untuk pencampuran bubuk coklatnya sesuai sama formula yang tadi kakak katain. Itu ada yang pahit, ada yang sedang, ada yang manis, ada yang coklat jahe juga. Nah, setelah dicampur nanti disangrai di sini. Disangrai? Ya, ini bukan semacam disangrai sih, di oven. Oh iya. Di oven di sini supaya
aroma kakaonya itu muncul, sama juga lebih gurih nanti powder kakaonya. Nah, setelah di oven nanti baru dikemas untuk coklat bubuknya. Kalau untuk coklat batangannya itu dibentuk di sini. Nah, ini untuk coklat batangan. Bentuknya di sini, kemasnya di sini juga untuk coklat batangan nih. Tuh, ada Oh, itu permen coklat. Itu produksi asli sini. Ada permen coklat, ada coklat batangan, ada coklat putihnya juga. Kita ada budidaya kakaonya ada, pabriknya ada, pengolahan jadi dari biji kering sampai dia jadi coklat olahan, batangan maupun bubuk itu kita ada di sini di Dusun Kakao. Lebih tepatnya, karena Dusun Kakao ini tempat untuk edukasi kakao, baik itu dari kebun ke pabrik sampai dia jadi coklat batangan maupun coklat bubuk. Nah, jadi kalau teman-temannya adik mau lihat proses kakao itu dari masih dalam kebun, masih dalam bentuk buah, sampai dia dikeringkan di pabrik, sampai dia jadi coklat olahan, bisa langsung ke Dusun Kakao. Nanti ditemanin sama Kak Rizal, juga biasanya ada Kak Mega yang nemenin. Oke, sampai sini ada yang ditanyakan mungkin? Enggak? Oke, kalau sudah kita lanjut ke kafe. Setelah jalan-jalan biasanya nggak lengkap kalau nggak kita cobain coklat dari Dusun Kakao. Jadi setelah jalan-jalan kita akan minum coklat dan juga makan permen coklat yang sudah diproduksi di Dusun Kakao ini. Oke, kita lanjut ke kafe.